Potongan pendek rapih bapak-bapak, om-om, tipis rapih yang paling banyak diminta dan wajib banget dikuasai sama teman-teman tukang cukur pemula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deni Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya membuat potongan tipis rapih spesialis untuk om-om dan bapak-bapak kita di sini ya, dengan usia-usia pun kisaran di 40 tahunan ke atas ya. 40 tahun ke atas, karena memang usia-usia segitu membutuhkan tipe-tipe potongan yang simple ya, rapi gitu ya, tapi memang tetap kelihatan stylish lah intinya ya, tapi tidak ribet intinya dalam proses stylingnya juga. Nah, di video kali ini juga saya akan memberikan cara bagaimana merapikan potongan atas menggunakan clipper, karena udah di komentar banyak teman-teman yang meminta, "Bang, coba kasih tutorial dong bagaimana cara merapikan rambut atas menggunakan clipper." Jadi bonus di video ini adalah saya akan memberikan bagaimana cara saya merapikan rambut atas dengan menggunakan clipper, teman-teman ya. Jadi bukan hanya rambut atas tuh bisa juga dirapikan dengan clipper, jadi bukan hanya memakai gunting saja. Oke, langsung kita gaskan ke tutorial teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita analisa rambut sekalian kita proses parting teman-teman ya. Oke, tipe rambut customer saya yang satu ini adalah tipikal jatuh atau misalnya tipikal enak seperti ini ya rambutnya ya. Jadi rambutnya bisa diatur, jadi tidak terlalu kaku juga. Jadi tipe rambut yang nyaman sebenarnya untuk dicukur di sini. Dalam dan lekukan kepalanya juga ini aman ya. Jadi sudah saya sentuh bagian belakang, lekukan kepala cukup aman dan benjolannya tidak terlalu menonjol. Jadi di sini saya akan buat potongan tinggi sesuai dengan thumbnail teman-teman ya. Jadi bagaimana prosesnya? Kita parting di sini. Partingan juga tidak usah memakai jepitan teman-teman, hanya memisahkan rambut saja dengan menggunakan sisir dan dibasahin sedikit bagian atasnya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menggunakan clipper atau istilah barbernya adalah clipper work di sini ya. Dan di sini saya menggunakan ukuran nomor 2 teman-teman ya, dengan nomor 2 dengan posisi tuas ke atas teman-teman, close seperti ini ya. Oke, caranya memakai clipper adalah tempelkan ke kulit, dorong ke atas, tahan pakai sisir seperti ini, dan setelah itu kita bisa menggosok-gosok untuk lebih memperhalus dan lebih menghabiskan lagi, atau misalnya lebih memperhalus lagi ya, lebih meratakan lagi rambut yang udah dipotong menggunakan clipper ukuran nomor 2 ini. Seperti ini, gosok-gosok seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh cara memakai clipper tuh jangan terlalu menekan ke kulit kepala teman-teman ya. Jadi jangan terlalu menekan kulit kepala, karena seberapapun ditekan ukurannya akan tetap sama seperti itu. Jadi nggak terlalu ini juga ya, maksudnya nggak terlalu ngaruh, kecuali kalau misalnya untuk menghilangkan garis bisa juga dengan ditarik bagian kulit kepalanya. Tapi kalau untuk baseline atau pola pertama atau langkah pertama, teman-teman cukup menempelkan clipper, menggosok dengan kecepatan boleh, cuman jangan sampai berpengaruh ke kepala customer, jangan sampai mengudeg-udeg gitu ya, mengudeg-udeg kepalanya atau mendegung-degung lah kepala, kalau bahasa Sunda mendegung-degung gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Jadi kita kasih pola yang tinggi seperti ini untuk bagian kiri beres. Kita lanjut ke bagian belakang teman-teman, caranya seperti ini ya. Kita bablas saja ke atas, tahan pakai sisir seperti ini ya. Oke, nah di sini ada lekukan kepala sebenarnya di bagian bawah ya, sini saya sentuh nih ya. Nah ini bagian ini nih, ada yang bagian hitam lekukan kepala, cuman nggak parah. Nanti kita kan polanya sesuaikan di sini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kita putar kamera ya teman-teman. Bagian belakang sudah. Bagian sebelah kanan sekarang kita melakukan cara yang sama. Kita tempelkan clippernya ke atas, dorong ke atas, tahan pakai sisir, dan sehingga ngebentuk bagian lekukan atau bagian sesuai ngebentuk kepala ya, agak ngebentuk U seperti ini. Nah, ini adalah basic cara potong rambut yang memang harus banget dikuasai sama teman-teman pemula. Nah, untuk teman-teman pemula bisa dimulai dengan tipikal rambut atau dengan tipikal potongan tinggi seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan dulu ke potongan-potongan bawah karena terlalu sulit, cukup sulit juga, lumayan gitu untuk pemula. Jadi untuk awal belajarlah menggunakan potongan-potongan yang tinggi bablas seperti ini. Jadi teman-teman akan lebih mudah, terutama dalam menggunakan clipper akan lebih nyaman dan lebih bebas, lebih bablas ya. Kalau misalnya potongan-potongan rendah, potongan-potongan sedang dan bawah itu kan space-nya kecil ya, jadi teman-teman sulit. Nah, kalau untuk pemula saya sarankan teman-teman kuasai dulu potongan-potongan tipe tinggi seperti ini ya. Jadi ini adalah tutorial yang tepat buat teman-teman pemula yang untuk belajar bagaimana cara membuat gradasi dasar dan potongan
rapih yang memang banyak banget dipinta, terutama sama usia-usia matang teman-teman ya, usia-usia matang. Tapi ini juga nggak menutup kemungkinan bahwa ada juga yang usia-usia produktif yang memang masih meminta potongan-potongan sip seperti ini ya. Jadi bagian belakangnya juga dipotong diluruskan ya, bagian pinggirnya tipis dan atasnya juga hanya menyisakan rambutnya sedikit ya, dan tidak dibiarkan panjang kayak gitu teman-teman. Oke, bagian baseline atau langkah pertama itu sudah beres. Sekarang kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya di sini ya. Kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini kita putar kameranya dulu. Bagian nomor 2 beres, keliling kanan, kiri dan belakang. Sekarang kita akan maju ke tahapan selanjutnya, teman-teman ya. Oke, di sini saya ganti mesin ya. Tadi memakai Cameo 2600, saat ini saya memakai Waha Legend, teman-teman ya. Kenapa Bang Bunda ganti mesin? Kenapa nggak pakai satu mesin saja? Jadi karena memang spek atau spesifikasi keunggulan dari setiap mesin itu berbeda. Jadi teman-teman sebagai seorang tukang cukur harus tahu apa kekurangan dan kelebihan mesin yang teman-teman punya ya. Termasuk ini yang saya pakai Waha Legend. Oke, kembali ke tutorial. Di sini saya memakai ukuran setengah ya. Dengan memakai ukuran setengah dengan posisi tuas ke atas yang fungsi untuk membuat ketipisan paling bawah atau paling dasar. Untuk menggradasi di sini saya menggunakan ukuran setengah, teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kesan yang tipis ya, cuman tidak terlalu habis. Dan di sini tujuannya adalah masih bisa di trimline dan masih bisa diberi garis penegasan bagian bawahnya. Seperti thumbnail teman-teman kelihatan seperti itu ya. Yang diperlihatkan tuh hasil dari 80% di thumbnail. Cuman yang sekarang dipelajari di sini adalah kita prosesnya bagaimana membuat potongan yang seperti thumbnail seperti itu ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kembali lagi, setiap mesin itu mempunyai spesifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Termasuk ini Waha Legend adalah tipikal dengan clipper dengan kecepatan motor P9000 ya. Jadi P9000 itu adalah pemotongan atau kecepatan motornya sangat kencang sekali ya. Jadi bagus untuk membuat gradasi-gradasi atau menghilangkan garis ya. Speknya seperti itu dan blade-nya juga di sini beda. Ya, kalau sama Cameo 2600 itu lebih enak untuk membuat baseline atau pola pertama atau langkah pertama dari nomor 2, makanya saya pakai Cameo yang cordless ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nyaman memakai yang cordless, jadi bisa memakai cordless semua. Karena saya kebetulan belum beli lagi yang cordless yang baru ya. Jadi saya kombinasikan antara cord yang kabel dan cordless yang tanpa kabel ya. Jadi di sini saya memakai dua mesin kebanyakan ya. Oke, untuk pola seperti ini, jadi patokan pola adalah mengikuti bagian baseline atas ya. Kalau dari bagian baseline atas ke pola bawah itu adalah 3 jari atau 4 jari, berarti keliling juga harus 4 jari sama dengan mengikuti patokan baseline garis yang di atas teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini adalah yang dibutuhkan memakai teknik flick ya. Ya, teknik flick ini, teknik cungkil atau teknik yang simuk membentuk huruf C adalah teknik yang paling banyak dipakai di dunia potong rambut, terutama di bagian clipper di bagian bawah ya. Teknik ini agak tidak rata ya, jadi pada saat menyentuh garis kita agak angkat mesinnya. Jadi tujuannya untuk memudahkan dalam menghapus atau menyambungkan gradasi di langkah selanjutnya nanti. Jadi teman-teman nggak kesulitan lagi nanti ya dalam menghilangkan garis-garisnya teman-teman, seperti itu. Oke, keliling untuk guideline atau pola pertama atau dasar ukuran ketipisan itu sudah hampir beres teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat udah keliling, dan di sini bisa kelihatan jadi bagian mana yang akan kita hilangkan garisnya. Jadi di sini teman-teman perlu ketahui juga kenapa Bang Dani nggak disusun saja dari atas, dari mulai kan ukurannya tadi 2, berarti ke 1,5, 1,5. Kenapa nggak seperti itu? Ya, kalau seperti itu si gradasi nggak bakalan konsisten teman-teman. Jadi nggak bakalan putarannya nggak bakalan seimbang. Tapi kalau di pola seperti ini, jadi ngilangin garisnya kita jelas dan si gradasi juga keliling akan seimbang nantinya teman-teman ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima buat teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya memakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas ke atas teman-teman ya. Di ke ataskan tuasnya seperti ini. Oke, ini adalah berfungsi untuk menghapus garis yang dibentuk oleh ukuran setengah tadi ya. Oke, buat teman-teman yang sekarang lagi mencari rekomendasi atau kebetulan lagi butuh alat-alat cukur yang memang 100% original, harga bersaing, dan tempat saya beli alat cukur
saya udah cantumkan linknya di deskripsi untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik, pilih-pilih barangnya di sana, mulai komplit, ada clipper, gunting, sisir ya. Kursi juga ada, pokoknya keep kebutuhan semua barber termasuk barber pool dan segala macam tek-tek bengeknya ada di sana. Jadi saya udah cantumkan kurang lebih 3 atau 4 link toko ya yang memang direkomendasikan oleh saya pribadi. Dan di sana teman-teman bisa milih ya. Jadi kebutuhannya apa aja langsung digaskeun, di order saja teman-teman ya. Oke, tidak lupa saya selalu mengijazahkan setiap ilmu dan teknik yang saya berikan, entah itu yang terucap atau yang enggak, dari setiap video-video saya, entah itu dari awal sampai di video terakhir yang teman-teman tonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, silahkan diterima ya, ini gratis ilmunya yang saya berikan, mudah-mudahan ya bermanfaat buat teman-teman. Kalau yang sekiranya mau datang ke sini boleh, yang mau kursus bareng saya belajar bersama lah, kalau istilahnya private class ya bareng Dani Rumbara, boleh silakan. Dan saya hanya menerima 5 peserta tiap bulannya ya. Kalau misalnya ada yang bertanya kontak, silahkan cek di profil, sudah ada simpan nomor WA saya. Tapi mohon maaf kalau sekalinya slow respon karena banyak banget yang bertanya, selain kursus tuh bertanya banget tentang yang sharing tentang potong rambut dan intinya yang berhubungan dengan barber, pangkas rambut dan dunia rambut ya. Oke, ukuran nomor 1 beres. Sekarang kita buka tuasnya. Jadi 1 kalau dibuka tuasnya ke bawah adalah menjadi 1 open teman-teman ya. Nah, 1 open di sini berfungsi untuk menghapus garis 1 yang dibentuk tadi ya. Jadi setengah ke 1 open di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kan garisnya udah mulai terhapus teman-teman ya. Udah mulai hilang patahannya. Gradasinya udah mulai terbentuk dan di sini udah mulai kelihatan yang namanya gradasi atau pudaran ya. Pudarannya udah mulai kelihatan. Jadi teman-teman bisa melihat di sini 70%, 60% lah ya, 60% potongan udah mulai ngebentuk di sini ya. Jadi teman-teman bisa melihat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagian-bagian mana saja yang kurang sempurna ya. Poin pertama, overcomb belum kan. Jadi overcomb belum, masih ada numpuk bagian hitam di bagian baseline atau pola awal. Terus yang kedua adalah masih ada bayangan-bayangan hitam ya di bagian sebelah kiri terutama, karena bagian sebelah kanan belum ya. Oke, kita ulang lagi langkahnya di sini ya. Jadi tadi kan 1, sekarang kita 1 open di sini, menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh ukuran nomor 1 teman-teman ya. Oke, semakin banyak testimonial yang berkomentar ke saya, Bang Dan alhamdulillah ada perkembangan, saya udah berani pangkas rambut, udah buka berani pangkas rambut secara mandiri. Alhamdulillah ya teman-teman, saya ikut senang, saya ikut bahagia. Mudah-mudahan usaha teman-teman yang sekarang lagi merintis bisa dilancarkan, diberkahkan, diramaikan. Intinya jangan lihat besar dan kecilnya pendapatan, tapi lihatlah keberkahannya ya. Seberapapun uang yang teman-teman dapatkan, syukuri ya. Mudah-mudahan bisa menjadi nafkah yang berkah buat diri sendiri dan keluarga, buat anak istri, buat ayah ibu di rumah teman-teman ya. Intinya carilah profesi yang berkah, yang diridhoi ya, jangan sampai ya hasilnya besar cuman ya melenceng juga sih ya. Jadi itu adalah salah satu prinsip yang memang harus kita pegang sama-sama teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Yang baru belajar tetap semangat ya, karena di sini kita sama-sama belajar juga. Saya nggak merasa bahwa saya jago dalam potong rambut, saya hanya share pure, ingin berbagi kepada teman-teman, terutama teman-teman pemula yang awam banget ya. Kalau misalnya yang udah master, udah senior mungkin ada yang lebih jago tekniknya dari saya ya. Kita belajar bareng-bareng juga di sini. Silahkan berkomentar ya secara bijak. Intinya tidak ada yang lebih jago, intinya sama-sama belajar ya. Mungkin saya juga sama, masih pemula juga intinya. Oke, di sini saya memakai ukuran 1,5 open teman-teman ya. Jadi 1,5 open ini adalah berfungsi untuk menyambungkan atau misalnya menghaluskan ya, menyempurnakan antara 1 open dan 2. Tadi pakai nomor 2 ya pertamanya di sini ya. Oke, 1,5 open sudah. Sekarang kita pakai ukuran setengah lagi, kita ulangi langkah di sini karena masih ada ngebayang ya bagian hitamnya ya. Cuman di sini kita buka tuasnya, jadi bagian ngebayang tuh bagian masih ada di bagian belakang, terutama di sini teman-teman ya. Masih ada yang ngebayang garisnya. Jadi ini untuk menyempurnakan. Jadi teman-teman bisa banget untuk mengulang lagi langkahnya, mengulang lagi stepnya. Kalau misalnya ternyata masih ada bagian-bagian hitam, masih ada bagian-bagian garis yang memang belum hilang, jadi teman-teman bisa untuk mengulang langkah teman-teman seperti itu ya. Oke, bagian bawah saya rasa udah mulai terlihat
aman teman-teman ya. Gradasi udah mulai terbentuk, udah mulai halus lagi, garis udah mulai hilang, dan bayangannya juga yang masih hitam-hitam tuh udah mulai hilang juga teman-teman ya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu ya. Jadi sela-sela nyukur jangan lupa membersihkan area rambut yang bekas potongan sekitar di area kip ya, area leher, area pundak ya, supaya customer lebih nyaman. Oke, next step, langkah selanjutnya kita akan menuju ke proses apa Bang Dan? Proses overcomb ya. Overcomb adalah memotong rambut yang keluar-keluar ya setelah kita pakai sisir seperti ini ya. Jadi ketahuan bagian mana yang tidak simetris, bagian mana yang kurang square. Di sini akan kelihatan dengan menggunakan overcomb ya. Nah, di sini saya memakai Kemei 2600 yang cordless lagi ya. Yang cordless lagi di sini saya memakai dengan memakai sisir lebar yang putih kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa cari di link toko yang udah saya cantumkan di deskripsi. Jadi kalau misalnya mau sisir seperti ini ya, sisir lebar kayak gini, bisa teman-teman beli langsung silakan ya. Jadi di toko-toko tersebut saya udah ada sisir kayak gini, teman-teman tinggal cari saja. Itu yakin pasti ada ya, karena alat-alat yang saya pakai itu udah ada di toko-toko yang saya cantumkan di deskripsi. Nah, untuk teknik overcomb itu ada dua teknik basic atau dua teknik dasar yang harus teman-teman pahami dan ketahui. Pertama ada teknik horizontal mendatar ya, kedua ada teknik vertikal. Nah, teknik horizontal seperti ini ya, bergerak clipper memotong dari kanan ke kiri atau mendatar. Horizontal menurun atau misalnya dari bawah ke atas atau berdiri ya. Nah, di sini saya oper kamera. Jadi bagaimana cara untuk overcomb yang baik dan benar. Jadi intinya kita berpatokan kepada rambut yang bawah ya. Jadi kita dorong ke atas, yang rambut yang keluarnya, yang bagian atas kita potong. Atau bisa juga agak menukik ke atas ya, agak dibentukkan supaya tidak terlalu kaku bagian pinggirannya. Jadi lebih halus ya teman-teman. Nah, untuk overcomb yang diperlukan yang paling penting adalah kestabilan tangan ya. Jadi cara pegangnya teman-teman bisa melihat tutorial dari video-video saya sebelumnya. Jadi saya udah share bagaimana cara pegang sisir yang benar ya. Jadi ada dua pegangan sisir, ada yang pegang stick, ada yang pegang seperti saya kayak gini ya. Seperti pegang ini ya, dari atas, ada yang dari bawah pegangnya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kenyamanan, silakan ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini overcomb sudah beres. Sekarang kita maju ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan trimline ya. Tahapan trimline seperti ini, kita membuat lekukan di bagian pelipis dengan menggunakan trimmer. Bang Dan, apa trimmer yang dipakai? Yang trimmer yang dipakai sama saya adalah Kemei 1949 ya. Kemei ini sudah saya beli kurang lebih di 2 tahun setengah atau 3 tahun yang lalu lah, udah lama ya. Jadi alhamdulillah performanya masih aman lah untuk harga segini, di harga 200-an lah. Ini sekarang lah turun lah karena memang barangnya udah lama ya. Jadi banyak keluar tipe-tipe baru dari Kemei ya. Kalau untuk teman-teman pemula ya, brand seperti Kemei, Wemak gitu ya, itu adalah brand-brand yang memang terjangkau, cuman kualitasnya lumayan bagus juga. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ada budget yang lumayan menengah ke atas lah ya, teman-teman bisa pakai brand Wahel, Andis, atau misalnya ini ya, yang brand-brand yang sekiranya udah malang melintang di dunia percukuran, intinya dunia potong rambut. Tapi kalau misalnya yang budget terbatas, teman-teman boleh pakai Kemei atau Wemak ya, yang itu hampir kualitasnya hampir sebanding lah ya. Oke, di sini kenapa saya memberikan ukuran setengah adalah supaya masih bisa dikasih trimline seperti ini teman-teman ya, masih bisa dikasih trimline kayak gini. Jadi masih bisa dikasih aksen ketegasan ya. Di sini fungsinya adalah potongan rapi, om-om bapak-bapak yang masih keren dan pengen stylish ya. Jadi inginnya rambutnya tuh rapi ya, jadi simple, jadi masih tetap masih mau sisiran bisa, cuman pendek ya karakternya. Oke. Oke, kayak gini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bagian sebelah kiri, nah udah kelihatan ketegasan garisnya. Oke, nah kita oper kameranya dulu.
Kita lanjut ke bagian yang sebelah kanan ya. Kita memakai cara yang sama untuk trimline ya, membuat setengah lingkaran di bagian pelipis seperti ini. Oke. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah bagian pelipis beres, kita buat setengah lingkaran lagi di bagian atas telinga, teman-teman ya. Jadi teknik trimline ini teman-teman juga harus sangat-sangat dikuasai ya, karena memang ini adalah teknik yang dasar atau basic ya, yang harus dikuasai sama teman-teman pemula. Jadi saya belum kalau sekiranya ada yang mau teknik razor ya, jadi saya udah bikin juga di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa juga untuk mencari melihat tutorial-tutorial saya yang sebelumnya ya. Silakan cari saja. Jadi saya udah share beberapa video yang memakai razor atau memakai silet. Oke. Nah, kayak gini kita luruskan ya. Jadi tinggal mengikuti. Kalau misalnya saran dari saya untuk trimline, jadi jangan sampai ngemakan ke bagian rambut terlalu dalam atau terlalu atas ya. Jadi cukup kita tepian-tepiannya saja, tapi intinya kena ya ke bagian penegasannya kayak gitu teman-teman. Oke, kita bersihkan seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Bisa teman-teman lihat di sini bagaimana. Nah, untuk bagian belakang kita akan memotong bagian belakangnya, teman-teman diluruskan saja di sini ya, karena ini bapak-bapak atau misalnya om-om yang memang usianya masih belum terlalu tua lah, sebenarnya masih muda-muda, nggak terlalu jauh sama saya bedanya. Cuman di sini kita kasih yang simpel-simpel saja teman-teman ya. Jadi bagian belakangnya kita potong, jadi nggak dinaturalkan. Jadi kalau misalnya kebanyakan video-video saya belakangnya dinaturalkan gitu ya, jadi enggak dipotong lurus, tapi di video kali ini saya akan potong bagian belakangnya. Oke, untuk pemotongan bagian belakang itu segimana patokannya, apakah harus atas gitu ya. Intinya jangan sampai terlalu atas juga, atau jangan sampai melebihi bagian bawah telinga ya. Jadi secukupnya saja, yang paling penting ketegasan garisnya bisa kelihatan di sini ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk bagian tepiannya bisa teman-teman agak haluskan ya, biar nggak terlalu kotak banget gitu ya. Bisa biar teman-teman dihaluskan ke pinggirannya. Dan bagian yang lekukan kepala di sini kita pakai kemei lagi dengan menggunakan no open di sini ya, karena memang tadi nggak kena sama ukuran setengah. Jadi kita buka tuasnya di sini memakai kemei clipper yang cordless. Dan kita sedikit agak plik-plik juga ya, biar lebih kelihatan maksimal lagi gradasinya. Jadi mengulang-ulang step nggak masalah teman-teman ya, mengulang-ulang langkah juga nggak masalah di sini. Yang paling penting adalah hasilnya ya, nggak sedikit lebih lama nggak masalah, cuman kita berfokus kepada hasil dan kualitas ya. Jadi jangan sampai mengadu speed ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman ya udah gayanya seperti itu nggak masalah, tapi kalau saya pribadi sih sedikit lebih lama nggak masalah. Yang paling penting yang dicukurnya puas, sayanya puas, hasilnya juga bagus kayak gitu ya. Oke, langkah selanjutnya di sini adalah langkah terakhir dalam rangkaian tutorial potong rambut adalah pemotongan rambut atas. Jadi kalau saya pribadi di tutorial tuh yang diakhirkan tuh potong atas teman-teman ya. Jadi saya finishing, jadi saya bereskan dulu bagian bawahnya. Nah, untuk bagian atas saya tempatkan di terakhir ya, sengaja supaya bisa melihat secara keseluruhan teman-teman ya. Jadi bagian bawahnya udah beres, jadi bisa disesuaikan dengan bagian atas. Oke, untuk teknik trapping kali ini saya pakai teknik trapping yang simple teman-teman ya. Nah, di sini saya akan berikan bagaimana cara merapikan potongan rambut pendek menggunakan clipper di atas ya, dengan basic overcomb juga, tapi di bagian atas di sini ya. Oke, nah di sini saya pakai teknik trapping yang mudah sekali buat teman-teman pemula. Jadi bisa ikuti juga di sini ya. Dorong ke depan, tarik ke pinggir. Nah, bagian yang ininya kita potong, yang keluar-keluarnya ya. Seperti ini ya.
Oke. Nah, ini udah pendek sebenarnya rambutnya ya, cuman pengen dirapikan lagi. Nah, di sini udah rapih teman-teman ya. Nah, di sini masih ada yang keluar sedikit, kita rapikan memakai gunting. Jadi intinya semua profesi itu harus dinikmati teman-teman ya. Semua profesi harus dinikmati, semua pendapatan besar kecil harus disyukuri intinya. Oke, kita bagian sebelah kanan kita samakan juga seperti ini. Jadi biar hasilnya bisa maksimal. Nah, di sini pertama-tama pakai gunting dulu. Bang, kalau bisa langsung pakai clipper boleh langsung. Silahkan caranya ya. Cuman kalau misalnya pakai clipper biasanya saya lebih banyak untuk potongan-potongan cepak kotak atau flat top ya. Cuman di sini untuk yang potongan flat top ke tempat cukur saya tuh jarang teman-teman ya, jarang ada yang minta cepak kotak. Makanya teman-teman yang minta cepak kotak tuh masih belum saya bikin videonya karena memang modelnya belum ada yang datang ya. Jadi customer saya nggak ada yang meminta, jarang banget yang meminta cepak kotak di sini ya. Oke, seperti ini caranya ya. Tetap kita trap menggunakan 1 2 3. Jadi kita jepit pakai jari ya. Kita potong bagian miring kanan, miringkan ke kanan, bagian kiri miringkan ke kiri, bagian tengah tegak lurus saja, teman-teman. Oke, di sini spill sedikit ya. Udah mulai dipotong atasnya, jadi udah mulai ngeblend sama bagian atas, gradasi bawahnya udah maksimal. Hasilnya udah kelihatan worth it lah segini ya buat tutorial. Jadi teman-teman bisa mengikuti juga di sini ya. Jadi benar-benar sangat-sangat membawa efek yang segar buat si customer ya. Jadi nggak ribet rambutnya, simple gitu dan enak dipakai juga. Oke, kayak gini. Nah, ini karena kalau misalnya potongan rambut pendek kayak gini, ini bisa memakai clipper teman-teman ya. Jadi untuk merapikan lagi rambut-rambut yang atasnya, kita bisa memakai clipper lagi di sini ya. Nah, sebenarnya udah rata, jadi pingin memastikan lagi. Nah, di sini kita pakai teknik yang overcomb kayak gini ya. Posisi tangan pegang clipper seperti ini ya. Nah, kita angkat sisirnya ya. Kita potong bagian-bagian yang memang kurang rata di sini. Nah, ini hasilnya jadi keren banget ya. Jadi rata si rambut atasnya. Nah, untuk potongan-potongan spike bisa juga membuat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya untuk spike hampir nggak jauh beda, cuman yang membedakan adalah stylingnya saja teman-teman ya. Yang membedakan stylingnya saja kayak gini. Nah, bagian pinggirnya juga, bagian belakang kita rapikan juga menggunakan clipper ya. Jadi overcomb cuman di bagian atas di sini ya. Nah, di sini kita finishing lagi. Jadi bagian-bagian yang memang masih panjang nggak sempurna dengan trap, karena trapping di rambut pendek tuh kadang-kadang masih kurang sempurna ya. Tapi kalau di rambut panjang sorry nggak kelihatan. Tapi kalau di rambut pendek kadang-kadang masih ada suka yang kurang perfect lah intinya. Jadi saya rapikan lagi menggunakan clipper teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Oke. Straight. Nah, kalau misalnya teman-teman udah menguasai teknik overcomb itu enak banget ya. Jadi finishing biasanya saya menggunakan overcomb. Jadi untuk bagian-bagian rambut atau bagian-bagian lekuk-lekuk sudut-sudut ya, bagian pinggir-pinggir atas-atas yang sekiranya kurang sempurna, dengan overcomb itu sangat enak ya. Overcomb itu nggak wajib bisa ya, cuman direkomendasikan mah harus bisa lah intinya ya. Nggak wajib sih, jadi banyak juga yang nggak bisa overcomb ya. Banyak barber-barber yang tidak menguasai overcomb. Cuman saran saya sih harus bisa ya. Jadi tapi nggak wajib, harus bisa banget lah. Sunat muakkad lah intinya ya. Ini yang diutamakan kalau misalnya di agama. Oke teman-teman, seperti ini ya. Kita sisir, kita styling, previewnya seperti ini ya. Jadi ini hampir di 99% udah finish teman-teman ya. 99% udah finish, tinggal kita finishing sedikit-sedikit saja. Nah, kita styling. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini ya. Kita bisa lihat previewnya. Jadi kita bersihkan rambutnya seperti ini ya. Bagian-bagian yang tersisa. Di sini bisa teman-teman lihat tahapan gradasi dari bawah dimulai dengan ukuran setengah ya. Terus lagi atasnya satu. Terus lagi satu open, 1,5 open, dan 2 berakhir di atas. Ya, untuk bagian atas saya pakai teknik trapping dengan sentuhan overcomb di bagian atas untuk penyempurnaan, sehingga menjadikan tampilan customer saya yang satu ini lebih segar, lebih fresh, dengan aksen ketegasan di bagian kiri, kanan, dan belakang,
saya kasih luruskan saja untuk menimbulkan kesan yang tegas dan segar. Cukup untuk video kali ini, sampai jumpa di video Dani Rumbara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, gaskeun.